Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita mau katakan, mari kita beri kemuliaan bagi Raja dan segala Raja. Haleluya. Bapak saudara, kita mau kembali mengatakan tangan kita mau mengucapkan pengakuan imanku. 1, 2, 3. Pengakuan imanku. Saya adalah seperti yang Tuhan katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang Tuhan katakan saya miliki. Saya dapat melakukan apa yang Tuhan katakan saya dapat melakukannya. Sebab kasih karunia Allah berlimpah atas kehidupan saya yang membuat saya mengalami kemajuan bagi kemuliaan Tuhan. Katakan kiri kanan, jadi seperti apa yang kamu ucapkan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita, khususnya sebuah gereja yang dekat dengan istana negara, ya. Puji Tuhan, ya. Kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa juga di dalam setiap hidup kita. Sekalipun hari ini untuk perjalanan cukup macet. Ada jalan yang ditutup, ada konvoi jalan pagi bersama, ya. Dan pagi bersama dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kita bisa sampai sini dengan luar biasa dan saya bersyukur karena semuanya anugerah Tuhan saja. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana ada 8 karakter Kristus. Kita bisa belajar juga kebenaran demi kebenaran yang luar biasa yang Tuhan sampaikan di tengah-tengah kita. Dan saya percaya tidak ada firman yang akan gugur dalam hidup kita. Amin. Firman yang kita dengar adalah firman yang terus boleh menjadi kehidupan di dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Hari ini Bapak Saudara, kita akan kembali belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus ketika dia berkhotbah pada waktu di dalam pelayanannya. Kita mau baca bersama-sama dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 tentang garam dunia dan terang dunia. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara kita, Bapak Saudara. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14-nya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, di bawah kuali atau di bawah tempayan, ya, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, tentunya saya percaya semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah Bapa di sorga dimuliakan di dalam setiap hidup kita, karena kita adalah garam dan terang dunia. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Garam dan terang dunia. Kasih tahu kiri kanan, kamu adalah garam, kamu adalah terang, ya. Setiap kita adalah garam dunia, setiap kita adalah terang dunia. Bukan garam gereja, ya, bukan garam di rumah, tapi Tuhan menciptakan kita garam di dunia. Jadi ternyata visi Tuhan, kerinduan Tuhan itu buat kita tuh luar biasa, ya. Dia siapkan kita untuk kita bisa menjadi garam dunia dan terang dunia, ya. Biarlah ini boleh menjadi anugerah Tuhan di dalam setiap hidup kita, dan biarlah ini yang terjadi di dalam setiap hidup kita. Kita belajar tentang fungsi dan peranan orang percaya. Di Matius 5:13 firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Saudara, ternyata ayat ini mengatakan kamu adalah garam dunia. Jadi bukannya semoga kamu jadi garam. Seandainya kamu jadi garam. Tapi Yesus katakan apa? Kamu adalah garam
dunia. Jadi setiap kita adalah garam dunia. Jadi bukan semoga, bukannya kalau, seandainya dan sebagainya. Tapi kita adalah garam dunia. Jadi Yesus sudah memberikan kepada kita identitas yang luar biasa. Kamu, setiap kita adalah garam dunia. Ya, jadi kita adalah garam dunia. Nah, sebagai garam tentunya di dalam setiap hidup kita, menjadi garam. Artinya apa menjadi garam? Menjadi garam artinya kita dipanggil, Bapak Saudara, untuk memberikan perbedaan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita melalui sikap dan tindakan yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus Yesus tentunya di dalam setiap hidup kita. Jadi kita bersyukur. Kenapa kita jadi garam dunia? Karena itu adalah ketetapan yang Tuhan sudah buat di dalam setiap hidup kita. Jadi bukannya beban, bukannya aduh kok saya jadi garam ya, dan sebagainya. Bukan. Tapi kita mau menerimanya sebagai sebuah anugerah yang luar biasa. Begini loh, kita semua adalah garam dunia. Jadi bersyukurlah anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Dia menjadikan kita menjadi garam di dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk memberikan perbedaan di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita melalui sikap dan tindakan kita yang mencerminkan biar orang mengalami kasih Tuhan, orang mengalami kuasa Tuhan, orang mengalami kebenaran Tuhan melalui setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Jadi bersyukurlah kalau setiap kita tanpa terkecuali Bapak Saudara, kita boleh menjadi yang namanya garam dunia. Apa saja sih fungsi atau manfaat daripada garam dunia, garam pada umumnya? Mengawetkan ikan untuk mencegah kebusukan. Yang pertama adalah mengawetkan ikan untuk mencegah kebusukan. Apa artinya di dalam setiap hidup kita? Artinya kita dapat berperan sebagai garam itu melalui yang namanya doa dan teladan kehidupan yang baik tentunya dalam setiap hidup kita. Kita belum bisa pergi kemana-mana, tapi kita bisa berdoa buat banyak hal di dalam hidup kita. Kita bisa menjadi garam, kita bisa mengawetkan, kita mencegah kebusukan, mencegah kehancuran melalui yang namanya doa. Jadi mari Bapak Saudara, kita mau berperan sebagai garam melalui doa kita. Dimanapun kita berada, ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, ketika kita di tempat usaha kita, dimanapun kita berada, mari kita mau naikkan doa kita. Bapak Saudara, kita bersyukur karena gereja lokal kita adalah gereja yang berdoa. Kita doa setiap jam 9 pagi dan 9 malam. Yang pertama kita mau berdoa buat satu negara setiap hari. Yang kedua adalah satu suku setiap hari dan juga gereja lokal kita. Jadi kita mau berdoa dan berdoa. Kenapa? Karena kita adalah garam dunia. Tuhan mau supaya apa yang kita doakan itu boleh menjadi kenyataan, Bapak Saudara. Kita tidak mungkin bisa ke negara A, negara B dan negara C dan sebagainya. Tapi kita bisa sampai ke sana melalui doa kita. Melalui doa kita bisa keliling dunia setiap hari Bapak Saudara ya. Kita bisa doakan, ada seorang hamba Tuhan, dia berdoa setiap hari itu berdoa untuk globe atau bola dunia. Dia doakan, ditumpangin tangan. Tuhan, saya berdoa buat negara ini. Saya berdoa Tuhan buat negara itu dan sebagainya. Melalui doa, melalui bola dunia yang ada. Dan setiap kita pun kita bisa mulai belajar untuk berdoa. Setiap hari mari kita pastikan bahwa kita adalah garam dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mau berdoa buat orang-orang yang ada di sana, negara-negara yang ada di dunia ini, dan juga suku-suku yang ada di Indonesia. Mari kita mau berdoa dan berdoa. Kita bisa juga menjadi garam melalui apa? Melalui teladan kehidupan yang baik, Bapak Saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Rasul Paulus mengingatkan, Rasul Paulus memotivasi lagi kepada Timotius, hamba Tuhan. Dikatakan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan
bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Bapak Saudara, marilah kita mau menjadi teladan bagi setiap orang-orang percaya. Dan juga orang-orang yang non percaya, yang belum percaya pada Tuhan, biar mereka boleh percaya pada Tuhan melalui setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biar ketika orang mendengar perkataan kita, mereka diberkati Tuhan di dalam hidup mereka. Ketika mereka melihat tingkah laku kita, mereka diberkati melalui apa yang kita lakukan terhadap mereka. Dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita, mari Bapak Saudara, kita adalah garam loh. Perubahan yang positif, perubahan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi garam dunia. Jadi bersyukurlah untuk setiap perubahan-perubahan hidup kita setiap hari, setiap waktu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita izinkan Roh Kudus untuk menolong kita mengalami perubahan yang terus yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi garam dunia. Ya. Lalu fungsi garam itu apa lagi? Memberi rasa pada makanan. Jadi makanan seenak apapun juga, semahal apapun juga, kalau tidak ada garamnya atau lupa garamnya, maka hambar, tidak ada rasa dan sebagainya. Tapi ketika ada garam, ada perasa, itu memberikan rasa pada makanan ya. Jadi kita dapat berperan juga sebagai garam melalui hati dan tindakan peduli terhadap orang-orang percaya dan orang yang non percaya. Bapak Saudara, kita mau mengizinkan Tuhan mengisi hati kita ini dengan orang-orang yang belum percaya. Lalu kita mulai melakukan apa lagi? Tindakan yang peduli. Kita bersyukur loh, gereja lokal kita diizinkan Tuhan, baik yang ada di Majapahit Permai maupun yang ada di Garing Serpong, kami sama-sama masing-masing wilayah yang ada 1 bulan 1 kali kita lakukan namanya apa? Gerakan memberkati masyarakat. Saya bersyukur saya dengan tim yang ada yang Tuhan percayakan ketika kami keliling setiap hari Sabtu ketiga dan sebagainya, Bapak Saudara. Kita menemukan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka yang membutuhkan apa yang kita bagikan kepada mereka. Dan saya melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan ya. Kalau Dia pakai kita jadi garam, Dia akan pertemukan kita dengan orang-orang yang butuh garam rohani dalam setiap hidup mereka. Biarlah melalui apa yang kita lakukan, biar mereka boleh melihat kasih Tuhan, mereka boleh melihat kuasa Tuhan, mereka boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap hidup kita. Jadi mari kita memiliki hati dan kita mulai lakukan apa yang namanya tindakan peduli. Kita mau menjadi orang-orang percaya yang peduli kepada setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan biar Tuhan pakai setiap kita untuk boleh menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi mulutnya. Dan biar nama Tuhan saja dipermuliakan melalui setiap apapun yang kita kerjakan secara pribadi lepas pribadi bersaudara ya. Jadi kita bersyukurlah. Kenapa? Karena kita adalah garam dunia. Yang kedua adalah fungsi dan peranan orang percaya untuk kita juga menyadari kembali. Dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan yang di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saya baca satu artikel katakan tidak mudah loh menyalakan pelita pada zaman dahulu tuh tidak mudah. Kenapa? Karena kalau sekarang kan udah ada elektronik, ada alat bantu dan sebagainya. Tapi dulu semua manual. Untuk bisa menyalakan sebuah lampu saja
Itu caranya manual bagaimana? Jadi batu digesek, batu dengan batu digesek. Lalu baru percikannya itu baru bisa menimbulkan yang namanya api. Baru setelah ada apinya baru bisa menerangi. Dan bahkan dikatakan menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Jadi yang kedua adalah mari kita menyadari bahwa Tuhan juga memberikan kepada kita satu hal yang luar biasa. Tuhan menjadikan kita sebagai terang dunia. Katakan kiri kanan, saya terang dunia ya, kamu terang dunia ya. Setiap kita adalah terang dunia. Menjadi terang artinya kita diutus untuk memerangi kegelapan, menerangi kegelapan moral dan spiritual dengan memperlihatkan teladan hidup yang penuh kasih, keadilan dan kerendahan hati. Jadi biarlah lewat kehidupan kita Bapak Saudara, orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka boleh dipindahkan ke dalam terang yang ajaib. Tentunya bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan yang melakukannya di dalam setiap hidup mereka. Kita hanya alatnya. Kita bukan sumbernya. Kita hanya alatnya. Tapi kita bersyukur kita sebagai alatnya Tuhan, kita menempel selalu, melekat selalu dengan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi betapa luar biasanya hidup kita ketika kita terus menempel, kita terus melekat, kita terus memahami Tuhan dalam hidup kita, maka kita menjadi terang yang maksimal di dalam setiap hidup kita ya. Jadi menjadi terang adalah izinkan Tuhan mengutus kita untuk menerangi kegelapan yang ada di sekeliling kita. Entah itu di rumah kita kah, di lingkungan rumah kita kah, di kantor kita kah, di tempat kita usaha dan sebagainya. Mari kita mau menjadi terang dunia. Siap diutus oleh Tuhan, kapanpun dan dimanapun Tuhan mengutus kita. Dan biar kita boleh menjadi terangnya yang ajaib, terang yang luar biasa, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, bahwa setiap kita adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus 5:8 kembali mengingatkan kita, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Di mana? Di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kita harus berada di dalam Tuhan. Ketika kita berada di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah anak-anak terang. Ketika posisi kita, ketika kita pastikan bahwa saya ada di dalam Tuhan, bahwa setiap kita ada di dalam Tuhan, supaya terang itu boleh menyala dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia adalah sumber terang yang sejati di dalam setiap hidup kita. Yohanes 8:12 lebih jelas lagi. Maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi biarlah hidup kita selalu dan selalu dekat dengan Tuhan. Biar kiranya apapun yang menjadi kesibukan kita setiap hari pun, kita tetap punya waktu dengan Tuhan, Bapak Saudara ya. Jangan pernah lupa Tuhan. Tuhan harus selalu ingat di dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Saudara, izinkan Tuhan memakai kita sebagai terangnya yang ajaib. Dan mari kita mau terus menempel, melekat kepada sumber terang itu sendiri, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat menjadi terang yang ajaib. Tapi karena Tuhan, kita dapat menjadi terang yang ajaib ya. Jadi marilah kita sebagai terangnya Tuhan, biar kita mau menjadi terang. Yang pertama tentunya kita mau menjadi terang bagi tetangga kita, bagi teman-teman yang belum percaya,
sekali lagi, melalui doa kita, melalui keteladanan kita dan perbuatan baik yang kita lakukan, biar kita boleh membawa orang yang belum percaya pada Yesus, mereka boleh percaya pada Yesus. Biarlah melalui hidup kita banyak orang-orang yang boleh kembali pada Tuhan. Biarlah melalui hidup kita boleh ada banyak orang-orang yang menyadari Tuhan itu sangat luar biasa dalam setiap hidup mereka. Dan biarlah lewat hidup kita bisa melihat orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka pindah kepada terang yang ajaib yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari Bapak Saudara, kita mau jadi terang bagi tetangga kita, bagi teman-teman kita, bagi orang-orang yang kita temui setiap hari dalam hidup kita, biar kita boleh menjadi terang bagi setiap mereka, supaya mereka tidak lagi terus hidup di dalam kegelapan, tapi mereka hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib, terang Tuhan yang luar biasa, yang akan memulihkan hidup mereka, yang memberkati hidup mereka senantiasa. Amin. Siap untuk jadi terang bagi saudara? Mau gak mau, suka gak suka, kita adalah terang dunia. Jadi biarlah kita boleh menjadi terang bagi siapapun juga. Yang kedua, kita bisa menjadi terang bagi Indonesia. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang bagi Indonesia? Kita bisa menjadi terang bagi Indonesia sekali lagi melalui namanya doa kita. Kita bisa menjadi berkat buat Indonesia, menjadi terang bagi Indonesia. Bagaimana caranya? Melalui dana misi yang ada. Bagaimana caranya kita bisa jadi terang bagi Indonesia? Caranya kita bisa melalui daya kita, keterlibatan kita di dalam pekerjaan misi. Biar kita mau melibatkan diri kita dimanapun kita berada. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan, dan kita adalah orang-orang yang juga memenangkan lagi orang lain melalui namanya pekerjaan misi. Kita mau izinkan Tuhan senantiasa menaruh di dalam hati kita satu nama, satu negara, satu suku, satu orang, satu keluarga dan lain sebagainya. Biar kita boleh melalui hidup kita boleh menjadi terang bagi yang namanya Indonesia. Kita bersyukur ya, tahun ini kita ada 20 suku yang kita adopsi, yang kita tempelkan baik di lantai 2 maupun di lantai 1. Waktu saya membaca, waktu saya mulai merenungkan setiap suku-suku yang ada, wah, cuma cara Tuhan yang mampu, cuma cara Tuhan yang sanggup memenangkan mereka. Kalau kita lihat situasi dan kondisi suku-suku yang ada di Indonesia, mereka hidup di dalam penyembahan berhala, hidup mereka jauh daripada Tuhan. Tapi luar biasanya, hari-hari ini Tuhan sedang bergerak di suku-suku yang ada di Indonesia, Bapak Saudara. Kita bisa melihat ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, yang masuk di tengah-tengah suku-suku yang ada, yang namanya utusan Injil. Biarlah kita mau terus belajar, biarlah kita membuka hati kita, supaya hati ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Kita ini garam, kita ini terang loh. Mari kita mau izinkan Tuhan taruh di dalam hati kita banyak hal. Kita seringkali lebih banyak menangis untuk persoalan kita, untuk masalah yang kita hadapi. Padahal ada yang jauh lebih luar biasa lagi. Ada suku-suku di Indonesia yang perlu kita juga dukung di dalam doa. Ada banyak negara-negara lain yang kita perlu juga dukung di dalam doa. Dan biarlah mulai dari hidup kita mau menjadi terang, kita mau menjadi garam bagi Indonesia. Siapapun kita, Bapak Saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan yang luar biasa untuk kita bisa menjadi garam, untuk kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada dan kepada siapapun kita ada, Bapak Saudara, ya. Jadi bersyukurlah kalau kita boleh menjadi garam dan juga menjadi terang di dalam dunia ini.
Matius 5:16 firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kenapa saya jadi garam? Kenapa kita jadi terang? Supaya orang melihat perbuatan baik kita dan mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Amin. Ketika orang melihat Bapa kita di sorga, mereka akan memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya selalu bersyukur sama Tuhan untuk setiap orang-orang yang sebelumnya adalah menjadi pendoa misi buat saya. Saya mengingat waktu saya belum percaya pada Yesus ya, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengejar saya, untuk saya mau percaya pada Yesus dan sebagainya. Dan kalau saya bisa percaya pada Yesus sampai dengan hari ini, itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Gak mungkin kalau secara kalau dilihat apa latar belakang keluarga saya dan lain sebagainya, tidak mungkin saya bisa percaya pada Yesus. Tapi cara Tuhan itu yang luar biasa. Cara Tuhan itu yang ajaib, yang membuat saya boleh percaya pada Yesus. Dan saya memuliakan Bapa saya yang di sorga. Dan setiap kita pun mengalami hal yang sama tentunya. Kita dulu adalah orang-orang yang belum percaya pada Yesus, tapi karena cara Tuhan yang luar biasa, kita bisa boleh menjadi orang yang percaya pada Yesus. Dan kita memuliakan Bapa di sorga. Dan biarlah hal ini yang terus terjadi, untuk kita menjadi kehidupan yang memuliakan Bapa di sorga. Betapa luar biasanya Bapa di sorga. Siapa kita sebelumnya. Dan kalau kita bisa percaya pada Yesus, itu semua karena anugerah yang luar biasa. Ada satu ayat yang boleh menjadi pedoman dalam hidup kita, boleh menjadi pegangan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan saja ya. 1 Korintus 10:31. Mari kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, firman Tuhan katakan, lakukanlah semuanya itu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan, untuk makan aja kita lakukan untuk kemuliaan Allah, apalagi untuk hal-hal yang lainnya. Jadi mari kita mau izinkan Tuhan memakai hidup kita untuk boleh menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Jangan sampai kita menjadi garam yang tawar dan terang yang disembunyikan. Bersyukurlah Bapak Saudara, karena siapapun kita hari ini, firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Karena siapa yang ngomong ini? Yesus Kristus sendiri. Yesus bilang kepada orang-orang percaya pada waktu itu, dan dia bilang pada setiap kita pada hari ini, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Mari kita mau berfungsi, mari kita mau berperan seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Bukan sebuah beban, tapi sebuah anugerah kalau kita bisa jadi garam. Bukan sebuah beban bahwa kita adalah menjadi terang dunia, tapi menjadi anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Kita bisa menjadi terang dunia ini. Bapak Saudara,